Oke guys, jangan lupa subscribe, like sama komen. Lebih nggak lebih lembut lah, lebih bisa mengikuti arus. Oh ya udah, iya gitu aja sih. Jadi saling meredam ego itu penting banget ya. Terus yang paling berat. Oh kamu sama sih sama aku, anak sulung sama anak bungsu. Gitu ya. Makanya, meredam ego ya. Egonya itu. Paula kan sekarang kan dari dulunya juga udah super model dan udah terkenal gitu. Tapi kan terkenal di dunia fashion itu dengan terkenal menjadi superstar kayak sekarang di YouTube dan dunia entertainment kan berbeda. Nah, gimana tuh caranya Paula memanage your fame dan cara Paula menghadapinya? Itu semua kan juga pasti ada positif dan negatifnya gitu kan. Iya, kalau aku sebenarnya untuk awalnya pasti sebenarnya aku juga awalnya kan sama artis kan juga gimana ya, tadinya juga takutnya jadi kayak privacy kita nggak ada apa segala macam. Aku memutuskan untuk menikahi seorang artis, ya berarti udah tahu sebenarnya konsekuensinya gitu. Kan saat awal pastilah adalah namanya balik lagi ego, nggak mau ini nggak mau itu, tapi akhirnya lama-lama kita memahami ternyata rezeki kita di sini, memang dunia kita udah di sini. Jadi akhirnya aku lebih menerima dan lebih berusaha untuk mensyukuri aja emang rezeki kita di sini apa segala macam. Jadi aku lebih berpikir gimana mengantisipasi, mencari solusi aja. Kayak misalnya kalau ngerasa kayak privacy udah mulai terganggu, ya udah pakai CCTV 24 jam, security 24 jam. Aja sih sebenarnya, lebih ke solusi, karena kita kalau komplain juga bingung karena gimana gitu. Tapi nggak dipungkirin juga kita memang istilahnya rezeki kita di sini, jadi lebih baik kita mensyukuri aja dan kita cari solusi aja gitu. Iya, itu penting banget. Kalau komplain ya gimana ya, nggak bisa kan. Ketika kita bersyukur akhirnya jadi ada solusi juga gitu ya Paula. Iya, jadi kita biasanya selalu buka pertanyaan ya untuk teman-teman di rumah. Nah, kita akan buka 3 pertanyaan dan akan mendapatkan hadiah masker dari Ghea Fashion Studio, masker 17 Agustus, masker Merdeka, dan juga 2 hand sanitizer dari Love Cure. Nah, teman-teman, mungkin ini nggak sebanyak kalau Bapak giveaway, tapi ini spesial untuk live hari ini dari Ghea Fashion Studio. Nah, teman-teman yang mau nanya, kita kasih kesempatan 3 pertanyaan untuk nanya ke Paula apa aja di seputar dunia fashion atau mengenai menjadi seorang ibu dan lain sebagainya. Nah, ini banyak yang nanya, katanya aku kembar bukan iya. Katanya disangkanya itu kaca, bukan, aku kembar. Paula, kamu juga udah kurusan lagi ya kayaknya ya? Udah hampir kembali ke berat ideal nggak? Oh, ini ada nih. Ini ada belum ya? Ada pertanyaan dari Rally 3. Gimana caranya Kak Paula menghadapi haters? Nah, gimana tuh? Oh, aku diemin aja. Nggak dibaca ya? Nggak kalau dibaca pasti dibaca sih, kadang-kadang aku pasti masih suka baca. Kalau dibilang aku nggak baca komen, enggak sih, kadang-kadang aku masih suka baca. Cuman kalau ada yang berbau negatif, kadang-kadang aku penasaran emang dia ngomongin apa sih gitu. Tapi kalau emang kadang-kadang kan kita sakit hati itu kan karena kita mengizinkan orang itu menyakiti hati kita kan sebenarnya. Tapi kalau kita ngerasa nggak gitu, ya udah. Jadi sebenarnya aku nggak pernah bales haters, nggak pernah apa, dan kita juga nggak mungkin bisa mengontrol luar orang-orang supaya suka sama kita semua kan, nggak mungkin. Jadi sebenarnya ya itu apa ya, bumbu-bumbu aja. Jadi menurut aku cuekin aja, nggak usah ditanggepin. Aku lihat kemarin ini memang Mbak Im dan Paula hebat sih menurut aku, karena tetap ngejalanin terus. Kalian berbuat baik, mau sempat ada yang negatif banget kemarin-kemarin ini, tapi kalian jalan terus. Itu bagus banget sih. Jadi lawanlah dengan kebaikan, kill them with kindness. Itu bagus banget. Aku setuju dengan Paula dan Mbak Im. Dan aku juga ngerasa yang tadi Paula bilang bener banget. Aku banyak baca di buku-buku spiritual ataupun dalam negeri dan luar negeri. Sebenarnya yang penting adalah reaksi kita. Kita mengizinkan nggak itu? Ketika suatu terjadi pada diri kita tuh, yang penting gimana kita menghadapinya. Jadi ketika kita mengizinkan dia menyakiti atau apa, ya itu jadi sakit. Tapi kalau kita seperti Paula bilang, kita diemin dan nggak kita anggap,
Ya itu bener banget sih Paula. Jadi cara kita menghadapinya ya Paula. Nah ini ada bagus juga nih pertanyaan dari tadi ya kelewatan nih bentar ya. Putri G. Nah Kak Paula ini juga tadi maunya jadi pertanyaan aku nih. Tips dong, berbagi tips manajemen waktu dan kedisiplinan sebagai seorang ibu, istri dan juga public figure ya sekarang. Waktu Sebenarnya disiplin gimana tuh? Jadi modal sebenarnya disiplin ya. disiplin. Sebenarnya beruntung lah ada corona buat aku tuh jadi waktunya lebih banyak ke keluarga, ke Kiano, ke ini. Kalau dibilang kelihatannya tuh kayak sibuk banget gitu ya, syuting, ada YouTube, ada program acara gitu. Sebenarnya yang lebih sibuk adalah suami aku sih, dia yang lebih keluar, lebih apa. Nah kalau untuk dibilang kayak program-program dan YouTube itu sebenarnya kita juga nggak 24 jam kamera di depan kita juga enggak. Sebenarnya kan itu bisa diatur waktunya sekali bikin, mungkin langsung berapa episode, belum kerjaan-kerjaan yang lain. Sebenarnya masih banyak waktu untuk aku sama keluarga aku gitu, misalnya aku sama Tiano, kadang-kadang apa-ngapain, aku ke kantor kan memang suka ngurusin manajemen sana juga gitu, jadi aku juga masih sering sama Mbak Im, ajak piano. Sebenarnya menurut aku masih terkontrol sih, memang sih kesannya kayak kelihatannya waktu tuh cepet banget berlalu memang, cuman ya kita aja gitu. Nah, ini ada satu lagi. Ini kita mau buka 3 atau 4 nih, Pak, pertanyaan? Oke. 4 deh, karena banyak. Oke, ini ada satu lagi. Tadi juga bagus. Nah, ini sesuai dengan tema kita hari ini dari Mirna Syaputra 25. Bagaimana perasaan Kak Paula menjadi super mom yang hebat? Kasih tips dan semangat dong, Kak, untuk menjadi seorang super mom. Nah, iya kamu kelihatannya kayak selalu happy nih ngurus bayi. Aku mau dapet tips. Dan nggak ada bete-betenya loh. Orang kalau anaknya masih bayi tuh mukanya kurang tidur, bete marah-marah. Ini cantik-cantik aja. Hari pertama memang kurang tidur, kayak si Kiano itu bangun pagi apa segala macam. Tapi memang bersyukur banget sih Kak. Aku juga ya ampun, aku juga nggak tahu. Alhamdulillah banget Kiano itu nggak nyusahin. Satu nggak cengeng, jadi kalau nangis tuh cuman kayak lapar, pup, apa sih yang nggak nyaman gitu kalau dia nangis ya kan. Terus juga gampang gitu, jadi bener-bener menyenangkan sekali. Dan aku tuh juga bersyukur banget dari hamil sampai dia sekarang tuh aku tuh nggak merasa kesusahan. Hamil juga aku nggak banyak komplain gitu, nggak muntah-muntah, nggak apa, cuman lemes doang di 3 bulan pertama. Jadi ya mungkin yang aku bisa share adalah yang aku lakuin adalah waktu pas aku hamil, dari aku tahu aku hamil, aku tuh selalu berdoa dan aku selalu ngelus perut aku gitu. Jadi aku cuman bilang nanti kalau udah besar nanti jangan susah ya makannya, karena aku kan sering dengar omongan orang tuh kalau anak udah susah makan kita tuh stresnya bukan main gitu kan. Jadi apa yang jadi pengalaman temen itu biasanya aku langsung omongin gitu. Jadi aku selalu ajak bicara terus. Jadi dari aku saat aku hamil berapa minggu lah itu atau sebulan gitu, aku langsung ngomong gitu, jangan susah makan, terus kayak gitu nanti jadi anak yang soleh ya, jangan cengeng ya, pokoknya semuanya aku omongin gitu. Jadi aku memang dari kecil, hamil kecil tuh aku udah melatih untuk ngajak ngobrol itu perut. Kiano di dalam. Aku harus mencontoh kamu karena aku teman-temannya anaknya udah gede-gede semua. Jadi nanti aku mungkin itu belajarnya sama kamu ya. Tuh ya, bisa, karena aku selama aku hamil aku kayak gitu. Jadi aku selalu sambat ya, misalnya nanti kamu ini ya, jadi anak nanti yang ini ya, gini ya gitu. Ya alhamdulillah emang bener-bener nggak nyusahin sama sekali gitu. Kayak dia juga pengertian sih, karena mamanya juga waktu itu kan sibuk apa segala macam. Jadi bener-bener nggak ini gitu. Ya mungkin kayaknya ya sifatnya baik banget kita ngeliat. Aku kan pernah main dan ribut di kamarnya Paula sama Baim, dia diam aja loh. Iya kan? Nggak ada masalah atau nggak stres itu pasti ada lah. Cuman mungkin ya nggak di videoin aja. Nah ini ada juga nih pas banget sama yang kamu bilang. Sri Sastro Amijoyo. Dia bilang, kalau lihat di YouTube kok kayaknya sama Baim sweet-sweet aja. Pernah suka berantem gak sih? Pastilah. Gitu. Lo nggak berantem. Gimana sih? Ini cinta gak sih? Mungkin ya. Kalau berantem biasanya tentang hal apa? Kalau yang gak cocok tuh apa Paula sama Baim? Sebenarnya ya itu penyesuaian itu kan, maksudnya kayak apa namanya,
ya itu kalau ya ego, pertama pasti ego. Misalnya aku maunya dia apa, aku maunya gimana. Jadi lebih kayak gitu-gitu aja sih penyesuaian gitu. Karena kan ya itu aku kan orangnya suka ngontrol, misalnya aku maunya perfeksionis gitu kan, dia maunya semuanya bersih atau apa, mungkin aku orangnya kayak agak sedikit slordeh gitu kan, agak berantakan atau apa. Jadi yang hal-hal yang kayak gitu aja sih. Cuman kalau yang esensi banget udah pasti iya, tapi ya pinter-pinternya kita sih untuk menyesuaikan. Tapi untungnya once aku menikah itu, sebelum menikah pun aku udah punya pikiran tuh kalau aku aware bahwa menikah itu tuh dua pribadi yang nggak akan mungkin sama gitu. Jadi sebenarnya mau kita punya hobi sama, ini sama, kita nggak akan pernah cocok. Yang ada harus kita cocok-cocokin. Jadi lebih ke toleransi aja gitu. Yang nggak dipungkirin pasti kita namanya cewek kan ada masa PMS, ini itu ya kan. Seredam-redamnya kita kan pasti kita gawat banget kalau udah PMS. Ya kan parah kan. Hormon tuh udah kayak mama juga slorda. Iya makanya. Jadi kayak sebenarnya lebih ke toleransi. Kalau dibilang berantem, pastilah berantem. Nah teman-teman, thank you banget. Nanti akan di DM dan kirim hadiahnya buat teman-teman yang tadi udah nanya. Sorry banget nggak bisa bacain semua. Nanti mungkin bisa ada sesi kedua. Kalau Mbak Im dan Paula harus kedua. Ya boleh dong. Ya Kak. Makasih lo udah undang aku. Akhirnya 3 pertanyaan terakhir untuk Paula. Ini nih kita mau nanya dong sama Paula. Ada nggak sih dream, ya kan dengan pencapaian Paula sampai sekarang, ada nggak sih dream yang belum tercapai? Dan kalau iya apa? Boleh di-share nggak ke kita? Dream yang belum dicapai, mungkin aku pengen punya merek brand fashion, tapi nggak tahu apa. Cuman kayak pengen punya sesuatu yang nanti collab dong. Iya dong pasti. Ya kayak lebih kan aku dari orang, aduh Paula mau punya brand gak sih, ada gitu loh. Karena kan aku orang fashion, jadi maksudnya pengen nggak meninggalkan banget. Kalau untuk aktif di itu kan juga nggak mungkin banget ya, waktu kan pasti terkendala oleh waktu. Karena kan kakak kan tahu juga kalau misalnya model tuh kan waktunya bener-bener bisa the whole day, bahkan sehari sebelumnya fitting apa semua. Jadi aku pengen ada kontribusi lah apa gitu di dunia fashion. Salah satunya kan aku udah punya sekolah juga, Supermodel Project. Jadi yang belum itu adalah kepengen punya brand fashion. Cuman nggak tahu kapan dan nggak tahu apa. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Nah, Paula, ada nggak sih satu hal apa yang selama kan kemarin ini udah PSBB, terus udah gitu setelah pandemi ini, ada nggak sih satu hal yang kamu kangen banget tapi nggak bisa lakuin selama pandemi ini? Satu hal pertama apa yang pengen kamu lakuin kalau PSBB atau pandemi ini udah berakhir? Apa yang paling dikangenin juga ya Man ya? Pengen jalan-jalan, pengen jalan-jalan sama Kiano, sama Baim, karena kan kita nggak pernah, apalagi Kiano ya, nggak pernah keluar kan, maksudnya kayak pengen mengenalkan hal-hal baru. Tapi kemarin udah sih kita ke pantai pas segala macam, pengen keluar negeri aja, pengen ke Jepang deh, aku kangen Jepang, atau kenapa kangen banget. Seru banget. Iya benar-benar cocok banget, bisa ke Disney nggak sih? Iya ke Disney. Nah kalau ngopi kan udah ngopi. Iya, ini mau tanya nih sebelum satu pertanyaan terakhir. Bener gak sih Mbak Im Paula mau pindah rumah? Iya. Dream house terbaru. Aku pengen lihat, udah penasaran banget. Emang lagi nyari rumah. Pengen nyari rumah. Emang pertama memang kita pengen punya rumah yang sedikit lebih besar, karena kan pengennya anaknya nanti banyak, nggak cuma satu gitu. Amin. Terus kedua ya karena udah nggak ada privacy pastinya, jadi pengen pindah rumah gitu. Lagi nyari Kak. Kita doain segera menemukan dream house-nya dan ditunggu. Amin. Interviewnya nanti di sana ya Man ya. Iya dong. Paula nih, makasih banyak waktunya. Senang banget bisa ngobrol sama Paula. Pengennya nextnya bisa ketemu langsung. Nah, aku dan Manda selalu tanyain ini di terakhir untuk semua narasumber yang kita interview di Fashion Friday ataupun Soulful Sunday. Apa harapan Paula ke depannya? What is your hope? Untuk Paula sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk universe, untuk alam ini setelah masa pandemi ini. Yang pasti harapannya akan lebih baik lagi ya, maksudnya kalau untuk
universe pastinya kan balik kayak tadi lagi Kak, kalau kita mengirimkan sinyal yang positif, otomatis positif itu kan akan yang keluar. Cuman kalau untuk harapan buat diri aku sendiri sama keluarga aku, yang pasti ya pengennya semuanya kita jalanin seperti apa adanya, yang terbaik, dan ya tetap dilindungi, minta lebih kesehatan, karena kan menurut aku kesehatan itu lebih penting dari segalanya ya. Dengan kita sehat, yang kadang-kadang kita suka lupa ya, nggak mikirin sehat itu penting, tapi dengan kita sehat kita bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat ke banyak orang dan diri kita sendiri dan keluarga gitu sih. Yeay, thank you so much. Thank you Bala. Miss you. Jana. See you soon. Dan teman-teman makasih banyak yang udah dengerin. Salam buat Mbak Im, Kiano juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu soon. Iya, kita ketemu ya nanti main-main ke kantor. Bye-bye. Ya Kak, bye-bye. Bye. Dah. Bye. Salam buat Mbak Im dan Kiano. Iya, dah. Bye-bye.